إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita jatah usia hingga pada hari ini, hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1447 Hijriah. Di samping itu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Sehingga dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Karena hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertakwa yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan yang penuh dengan kebaikan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Bulan yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebagai sarana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menyebutkan bahwasanya puasa Ramadan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan sabdanya, "Adakum Ramadan." Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian untuk melaksanakan puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalamnya akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di dalamnya akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughaddu fihi maradatus syayatin. Dan setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan closing statement yang sangat luar biasa, yang sangat mendalam, yang patut kita renungkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, sungguh dia telah terhalang. Artinya sangat merugi orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan tapi dia tidak melakukannya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini menunjukkan kepada kita semua bahwa bulan Ramadan merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang agung yang patut kita syukuri.
Dan ketika kita menyambut bulan Ramadan, tentunya kita harus menyambut dengan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah, fabidzalika falyafrahu, agar mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena hal demikian adalah yang terbaik daripada apa yang mereka kumpulkan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa poin yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Selain kita harus mengeluarkan ekspresi kebahagiaan dalam menyambut bulan Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Dan ini telah dinasihatkan oleh para ulama, dan semua pesan para ulama itu bermuara kepada 3 poin ini. Yang pertama adalah kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan dan melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan. Di antara doa yang bisa kita contoh adalah doa yang diriwayatkan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Beliau pernah menceritakan bahwa sebagian para sahabat ketika menyambut bulan Ramadan, mereka menyambutnya dengan doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan, dan sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku, dan terimalah segala bentuk amal kebaikan yang akan aku lakukan pada bulan Ramadan. Itulah doa yang bisa kita contoh yang diucapkan oleh para sahabat ketika menyambut bulan Ramadan. Hadirin sekalian Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah hal yang harus kita siapkan adalah kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk pendosa, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un, bahwasanya bani Adam itu semuanya pendosa, wa kullu khata'in wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pendosa adalah dia yang senantiasa bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Lantas, kenapa kita harus memperbanyak taubat dan istighfar sebelum bulan Ramadan? Tentunya alasannya adalah agar ketika kita masuk bulan Ramadan, jiwa kita suci dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda dosa dan kesalahan, sehingga jiwa kita siap menerima dan siap melakukan perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Hadirin sekalian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah mulailah dari sekarang untuk membiasakan kebaikan-kebaikan yang kita targetkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Maka orang yang membiasakan diri dari sekarang untuk membaca Al-Quran, infak, sedekah, membantu orang yang membutuhkan, maka insya Allah ketika masuk bulan Ramadan dia akan terbiasa, dia akan terlatih untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu semua. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yasta'if yu'iffuhu Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah." Maka barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, yang melatih dirinya untuk menjaga dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah minimal 3 hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ringkasnya adalah yang pertama, kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan banyak kebaikan pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah kita harus memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita masuk pada bulan Ramadan jiwa kita sudah bersih dan sudah siap menerima dan melaksanakan kebaikan pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah latihlah dari sekarang kebaikan-kebaikan yang kita targetkan pada bulan Ramadan. Kita menargetkan pada bulan Ramadan untuk khatam 1 Al-Quran, untuk infak sedekah setiap hari, maka biasakan, latihlah dari sekarang. Karena bisa itu karena terbiasa. Kita melatih diri kita sekarang, maka insya Allah pada bulan Ramadan itu akan terlatih, akan terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلادنا إندونيسيا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم سلمنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.